Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muta'ali alladzi lam yakun lahu shibhun wala misal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul izzati wal jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul munqidhu minadh dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdalir rijal wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ila yaumil ardi wassu'al, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya jualah kita bisa kembali berkumpul di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-samin was-sab'un min asma'illah al-husna al-muta'ali, yang ke-78 dari nama-nama Allah yang indah, Asma'ul Husna al-muta'ali. Al-Muta'ali yang maha tinggi. Secara ringkas diartikan yang maha tinggi. Qala al-Imam at-Tabari huwal musta'li ala kulli syai'in bi qudratih. Muta'ali itu artinya yang meninggi atas tiap-tiap sesuatu dengan kekuasaannya, yang meninggi atas segala sesuatu dengan kekuasaannya. Itulah arti dari nama Allah yang ke-78, Al-Muta'ali. Diringkas maha tinggi, yang maha tinggi. Fahukmuhu a'la min hukmi ghairih wa amruhu a'la min amri ghairih wa nahyuhu a'la min nahyi ghairih. Maka bermula hukum Allah, itu lebih tinggi daripada hukum yang lainnya. Perintah Allah lebih tinggi dari perintah yang lainnya. Larangan Allah lebih tinggi daripada larangan yang lainnya. Karena Allah dengan namanya Al-Muta'ali, maha tinggi tadi, maka segala hukum Allah itu lebih tinggi dari hukum yang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah tidak melarang suatu negara membuat hukum. Allah tidak melarang sebuah organisasi membuat hukum. Allah tidak melarang suatu bangsa membuat hukum. Allah tidak melarang satu rumah tangga membuat hukum. Tetapi kita dituntut untuk meyakini bahwa hukum yang tertinggi itu hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tidak meyakini bahwa hukum tertinggi itu hukum Allah, berarti kita bukan orang yang beriman kepada Allah yang maha tinggi itu. Para muhibbin rahimakumullah, jangan sekali-kali menyamakan satu hukum dengan hukum Allah. Jangan menyamakan undang-undang dengan undang-undang Allah. Perbuatan yang merusak iman kalau kita sudah menyamakan hukum makhluk dengan hukum Khalik, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hati kita
i'tikad kita bahwa tidak ada hukum yang tertinggi melebihi dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo jauhlah hukum, undang-undang di rumah. Di rumah ini, kayak itu, jadi kepala rumah tangga mula undang-undang di rumah. Bini harus kayak ini, anak harus kayak ini. Allah kada melarang. Di kampung, ulah undang-undang kampung. Tamu harus lapor 2x24 jam, ulah undang-undang. Tetapi ingat bahwa undang-undang itu di bawah dari undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amruhu a'la min ghairi, perintah Allah lebih tinggi dari perintah yang lainnya. Perintah Allah lebih tinggi dari perintah yang lainnya. Karena Allah Maha Tinggi, Al-Muta'ali, yang Maha Tinggi. Maka perintah Allah pun lebih tinggi dari perintah yang lain. Anak wajib taat kepada orang tua. Laki wajib taat kepada suami, istri wajib taat kepada suami. Rakyat wajib taat kepada ulil amri. Rakyat wajib taat kepada pemerintahnya. Tetapi tidak ada ketaatan kepada siapa jua pun kalau itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuitan ke orang tua kan nyuruh anak, kalau bertentangan dengan suruh Allah otomatis batal. Laki kayak apa yang menyuruh bini, tapi kalau bertentangan dengan perintah Allah batal. Pemerintah bagaimanapun menyuruh rakyatnya, kalau bertentangan dengan Allah batal sendirinya. Karena perintah yang tertinggi itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh taat kepada makhluk, siapapun makhluknya. Siapapun makhluknya, walaupun orang tua kita, walaupun suami, walaupun atasan. Tapi kalau maksiat kepada Allah, la taat, tidak boleh taat. Nah, itu orang beriman dengan Al-Muta'ali. Wa nahyu ala min nahyi ghairi, larangan Allah lebih tinggi dari larangan yang lain. Kalau Allah sudah melarang, jangan gitu Tuhan, itu perbuatan kuharamkan, maka siapapun yang mengajak kita melakukan itu, kita wajib untuk menentangnya. Allah sudah melarang, biar Tuhan dilarang ini, nah kita wajib menjauhi. Siapapun yang mengajak kita untuk melakukan itu, kita mesti menganggap larangan itu lebih tinggi daripada larangan yang lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah nama Allah Al-Muta'ali ini. Di dalam Al-Quran Allah hanya satu kali menyebut namanya Muta'al, Alimul Ghaibi Wasyahadah Al-Kabirul Muta'al. Itu dalam Quran. Rasulullah SAW menyebutkan pula dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir, Anal Malik, Anal Muta'al. Ujar Tuhan, akulah Al-Jabbar, akulah yang maha memaksakan kehendak, akulah yang maha besar, akulah yang maha raja, akulah yang maha tinggi. Nah, jadi itu dalil-dalil bahwa Allah Ta'ala itu punya nama Muta'ali tadi. Kalau kita mengingkari nama Allah Al-Muta'ali, berarti kita mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Nabi. Karena dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran disebutkan nama Allah itu ada Al-Muta'ali tadi. Para muhibbin rahimakumullah, Al-abdul mu'min bismillahil muta'ali ayyudhira lillah zullahu wa khudu'ah. Seorang hamba
yang beriman bahwa Allah Ta'ala itu maha tinggi, maka si hamba tersebut menampakkan terhadap Allah kehinaan dirinya dan kepatuhan dirinya. Kalau kita percaya bahwa Allah itu punya nama maha tinggi, maka sikap kita sebagai hamba menampakkan kehinaan kita di hadapan Allah, menampakkan kepatuhan kita di hadapan Allah. Itu sikap orang beriman. Kita nampakkan kepada Allah kita patuh, kita nampakkan kepada Allah kita lemah. Nah, kayak apa cara menampakkan lawan Allah kita ini lemah? Kayak apa menampakkan lawan Allah kita ini hina, rendah? Bi ayyam tasil awamirahu wa yajtaniba nawahiyahu lillahi ta'ala. Pertama, dengan menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, itu caranya. Jadi orang yang beriman bahwa Allah maha tinggi, lalu dia nampakkan kerendahan dirinya, dia nampakkan kelemahan dirinya, dia nampakkan kehinaan dirinya di hadapan Allah dengan cara menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya karena Allah. Orang-orang yang maksiat kepada Allah, jar Tuhan ini laksanakan, kada dilaksanakan. Ujar Tuhan ini jauhi, dilanggarnya. Ini contoh manusia yang tidak beriman dengan nama Allah yang maha tinggi. Buktinya ini kada merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sikap seorang hamba yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali wa ayyukthira sujud, memperbanyak sujud. Orang yang beriman dengan nama Allah yang maha tinggi, ini banyak sujud. Li'annahu syi'aru zulli wal khudu', karena sujud itu syiar daripada kehinaan dan kepatuhan. Sujud. Makanya sujud ini hanya boleh untuk Allah. Hanya boleh untuk Allah. Bolehkah kita sujud dengan orang tua kita? Haram. Bolehkah sujud dengan guru? Haram. Bolehkah sujud dengan wali? Haram. Bolehkah sujud dengan nabi? Haram. Sujud itu boleh hanya satu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sujud itu syiarul zulli wal khudu'. Sujud itu syiar daripada kehinaan seseorang dan kepatuhan seseorang. Anggota tubuh kita yang paling mulia, dahi, disuruh diletakkan di tempat yang paling rendah, bumi. Nah, itu bukti bahwa kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi perbanyak sujud itu bukti kita beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataitu biwadu'ihi wa hajatihi. Aku bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermalam di rumah Nabi untuk menyiapkan keperluan air wudhu Nabi dan air qadha hajat beliau. Bermalam. Di mana bermalamnya? Bukan di rumah, di pelatar Nabi. Di pelatar Nabi. Nabi hendak berwudhu, ini tuh ambil akan banyunya.
Suatu saat Nabi berkata kepada Rabi'ah ini, ujar Nabi, salni, mintalah kepadaku. Kamu minta apa? Kamu hendak apa bahasa kitanya? Ujar Nabi. Fakultu ku jawab, ujar Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ulun hendak bersama-sama pian di dalam surga. Itu yang dikehendaki. Kamu hendak kenapa aja Nabi? Ulun hendak bersama-sama pian di dalam surga. Ya kita hendak kenapa kira-kira? Nang katujuh harta, hendak sugih, nang katujuh pangkat, na pangkat tinggi. Ini kada sahabat Nabi, cuma hendak kenapa aja Nabi? Kan Nabi ini punya kunci dunia. Nabi kunci dunia. Jadi Nabi batu kun zahaba, jadi emas batu. Nabi ini kunci dunia di tangan Nabi. Gunung pun kalau jadi Nabi jadi emas gunung. Ditawari Rabi'ah, kamu hendak napa ajar Nabi? Ulun hendak lawan pian aja di surga. Hendak lawan pian di surga. Faqala bersabda Nabi, awa ghaira dzalik. Adakah lain pada itu ya Nabi? Nah apalagi nah hendak lain pada itu? Huwadzak, itu aja wahai Rasulullah, itu aja minta. Itu aja minta. Nah, kalau Nabi kita bersabda, ujar Nabi, fa'inni bikasrati sujud. Tolong ya Nabi banyaki sujud. Kalau kamu hendak bersama aku di surga, banyaki sujud. Nah, banyaki sujud. Kenapa Nabi kita menyuruh banyaki sujud? Karena beliau bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba itu kepada Allah di saat dia sujud itu. Paling dekat kita dengan Allah di saat kita sujud. Fa'aksirud doa, perbanyak doa jar Nabi waktu sujud tuh. Perbanyak doa. Nabi kita menyuruh banyaki sujud. Nah, oleh karena itu sujud tadi adalah bagian dari bukti keimanan kita kepada Allah yang maha tinggi. Makanya bacaan sujud napa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Kalau orang kada beriman kepada nama Allah Al-Muta'al, kada bakal sujud. Orang yang imannya kada kuat kepada Allah Al-Muta'ali, kada bakal banyak sujudnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, disitulah timbul pendapat ulama yang mengatakan bahwa mana afdalnya orang itu sembahyang lawas berdiri tapi sedikit sujud dibanding dengan banyak sujud tapi sedikit berdiri. Kita sembahyang misalnya 2 rakaat berarti 4 kali sujud, setengah jam, panjang ayatnya. Surah rakaat pertama Fatihah lawan Yasin, rakaat kedua Fatihah lawan Tabarak misalnya, 2 rakaat sajanya lawas. Ada yang satu ini 4 rakaat, waktunya sama, sebab ia ayatnya itu Fatihah kuliah, banyak dapat rakaatnya, banyak dapat sujudnya. Nah, mana afdalnya sembahyang kita? Nah, ini berbeda-beda pendapat para ulama karena masing-masing ada dalil. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah kalau kita siang hari sembahyang itu sembahyang sunat tentunya, cari yang banyak sujudnya, itu lebih afdal. Misal sembahyang duha 2 rakaat tapi ayatnya panjang-panjang, 2 rakaat aja dapat. 2 rakaat punya setengah jam.
ayatnya panjang, berdirinya lawas. Yang satu ini sampai yang duha setengah jam dapat 8 rakaat. Berarti 8 rakaat itu 16 kali sujud. 16 kali sujud. Sama pada setengah jam juga. Mana abdalnya? Abdal yang banyak sujud tadi. Itu kalau siang. Yang kalau malam yang lebih abdal yang panjang berdirinya. Walaupun kada banyak sujudnya. Itu kalau malam. Jadi kalau malam tuh kita sembahyang misal 2 rakaat sembahyang tahajud. Cuma sarakaat sajus, 2 rakaat aja. Ada yang satu ini racap rakaatnya, handap bacaannya. Nah mana abdalnya? Abdal yang pelawas berdiri. Itu kalau malam hari. Nah, itu perincian para ulama. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang kedua, bahwa orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali, dia banyak sujud kepada Allah. Nah, sujud ini sama lawan sembahyang. Jangan sembarangan sujud kalau kada suci, kalau kada menghadap kiblat, kalau kada menutup aurat, kada boleh sujud. Kita misal dapat nikmat, ada kira-kira dapat duit, orang bayar hutang, kada disangka bayar hutang, lalu sujud syukur. Sujud syukurnya ada aturannya, menghadap kiblat, suci, menutup aurat. Nah, ya sujud syukur. Sujud syukur ke mana arah tuh kada boleh. Lawan handap apa pulang sujud syukurnya maginnya kada boleh lagi. Ini sujud syukur sama lawan sembahyang. Mesti suci dari hadas, suci dari najis, nutup aurat, menghadap kiblat. Ayo sujud syukur. Nah, sujud itu adalah syiar seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia mengakui yang maha tinggi, maha mulia itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna lahu himmatun 'aliyah wa hiya ma'rifatullah taala. Dan yang ketiga, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali yang maha tinggi, bahwa adalah dia itu punya keinginan yang tinggi pula. Nah, seorang hamba Allah yang beriman dengan nama Allah Muta'ali, dia ini mesti punya keinginan yang tinggi dalam hidup di dunia nih. Dia mesti punya keinginan yang tinggi. Nah, keinginan yang tinggi itu wahiyya ma'rifatullah ta'ala, ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah. Mesti kepingin ma'rifat lawan Allah itu. Itu orang beriman ngarannya. Mesti kepingin dalam hatinya ma'rifat, kenal lawan Allah Ta'ala. Hiya a'lal matalib wa asnal mawahib. Ma'rifat kepada Allah itu paling tinggi yang dituntut dan paling mulia pemberian Allah. Allah memberi kita sihat, baik. Allah memberi kita duit, baik. Allah memberi kita keamanan, baik. Tapi yang paling baik pemberian Allah kepada kita ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Nah, itu yang dicari, itu yang dikehendaki bagi orang yang beriman kepada Allah. Himmah itu bukan hanya sekedar kehendak, tetapi keinginan yang kuat yang disertai dengan usaha yang kuat, itu disebut himmah. Himmah. Jadi kita disuruh punya keinginan kuat, punya usaha untuk mencapai ma'rifatullah ta'ala. Ma'rifat itu. Qala ba'dul arifin, berkata orang arif, masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma'arafu atyaba ma fiha. Kasihan orang-orang hidup dalam dunia ini, dia mati tidak mengetahui, tidak merasai yang paling baik, yang paling berharga dalam dunia. Kasihan orang-orang mati kada sampat di dunia merasai sesuatu yang paling baik, yang paling mulia, yang paling nikmat. Napa jer orang itu?
Qala, dia menjawab, ma'rifatullahi ta'ala, ma'rifat kepada Allah. Kasihan orang tuh mati kada sempat ma'rifat kepada Allah. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali rahimahullah, wa kullu man lam ya'rifillah fid dunya fala yarahu fil akhirah. Orang yang mati belum sempat ma'rifat kepada Allah, dia di akhirat tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kada kasihanlah. Kasihan orang mati belum sempat ma'rifat kepada Allah. Kenapa maka kasihannya? Karena aja Imam Ghazali, orang yang dalam dunia tidak ma'rifat kepada Allah tidak akan melihat Allah di akhirat. Tidak akan melihat Allah di akhirat. Wa kullu man lam yajid lazzatal ma'rifah fid dunya fala yajidu lazzatan nazar bil akhirah. Orang yang dalam dunia tidak pernah merasakan nikmatnya ma'rifat, maka dia di surga tidak akan dapat merasakan nikmatnya memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya tadi orang yang beriman dengan nama Allah yang maha tinggi harus punya keinginan tinggi. Harus punya keinginan tinggi. Apa keinginan tinggi itu? Hendak dapat ma'rifatullah. Hendak dapat ma'rifatullah. Karena kalau kita kada ma'rifatullah, kita mati kada kau memandang Allah di akhirat. Kada memandang Allah di akhirat. Nah, jadi mesti kita kepingin dapat ma'rifat ini. Bukan hanya kepingin, ditambah dengan ada usaha untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, wal muradu biha huna, yang dimaksud dengan ma'rifat itu apa? Kita hendak ma'rifat, apa garang ma'rifat itu? Nah, ma'rifat itu nurun yakzibullah fi qalbi man ahabba min ibadih. Itu ma'rifat. Ma'rifat itu cahaya yang Allah lontarkan ke dalam hati orang-orang yang dia cintai dari hamba-hambanya. Nah, itu ma'rifat. Ma'rifat itu cahaya Allah berikan ke dalam hati orang-orang yang dia cintai. Itu ma'rifat. Bihi yuhibbullah ta'ala. Dengan cahaya tadi, maka si hamba ini cinta kepada Allah. Nah, dengan cahaya tadi, lalu dia cinta kepada Allah. Wa yastaqu ilallah, rindu kepada Allah. Wa yatabattalu ilaih, berputus hanya untuk Allah. Wa ya'nasu billah, jinak dengan Allah. Wa yatma'innu bi dzikrih, tentram dengan zikir kepada Allah. Wa bihi yusyahidullah ta'ala bi kulli syai, dengan cahaya itu dia bisa menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu daripada makhluknya ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu yang namanya ma'rifat itu. Jadi ma'rifat itu cahaya yang diberikan Allah ke dalam hati hamba. Dengan cahaya itu lalu si hamba ini rindu lawan Allah, senang berzikir kepada Allah, bahkan dia melihat apapun ingat kepada Allah. Cahaya tadi modalnya. Nah, jadi kita disuruh untuk mendapatkan cahaya itu. Kita disuruh berusaha supaya diberi Allah cahaya itu. Nah, itu disebut dengan ma'rifat tadi. Jadi orang ma'rifat itu orang diberi Allah cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa senang dengan Allah, jinak dengan Allah. Bila berzikir senang hatinya, bila sembahyang nikmat. Nah, itu orang ma'rifat.
Dan Allah memberikan ini cahaya kepada setiap orang yang beriman. Bila kita sudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman, diberi Allah cahaya itu, ma'rifat tadi. Cuma Allah beri cahaya itu menurut kadar masing-masing. Ada diberi Allah cahaya yang kirip, tapi cahaya juga kulub cahayanya. Orang beriman itu semuaan dapat ini cahaya. Orang beriman semuaan dapat ma'rifatullah. Cuma ada yang sedikit diberi Tuhan cahayanya. Yang sedikit cahayanya karena angin bisa pajah. Di padang kadap kadang bagi di lampu. Makanya halal haram dihantamnya aja. Kenapa? Ma'rifatnya kirip. Nah, lawan Allah beriman, lawan Rasul beriman, ada sudah cahaya itu dalam hatinya. Cuma cahaya ini besar kiripnya cahaya tergantung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ada cahaya ma'rifat dalam hati. Cuma ada tadi yang berbaya benyala, ada yang sedikit lebih besar cahayanya, ada yang sangat besar cahayanya. Nah, orang-orang yang cahayanya sangat besar itu sehingga dia melihat apapun dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu yang ketiga, buah keimanan kepada nama Allah Muta'ali, hendak dapat ma'rifat kepada Allah, yang dengan ma'rifat itu dia bisa cinta kepada Allah, dia bisa jinak kepada Allah, dia bisa rindu kepada Allah, dia bisa senang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dicari. Kayak apa caranya kita supaya diberi Allah cahaya tadi. Nah, itu yang kita ingini, yang kita usahakan selama hidup dalam dunia. Karena alangkah ruginya orang mati belum dapat ma'rifatullah tadi. Nah, kemudian yang ke-79 nama Allah Al-Barr. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjun minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.